Assalamualaikum adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4 SD. Selamat belajar! Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, adik-adik, tahukah kamu apa yang dimaksud pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Sekarang, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Sifat kepahlawanan juga ditunjukkan pada gambar. Coba perhatikan, gambar pertama yaitu sedang menjenguk teman yang sakit. Gambar kedua yaitu belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Gambar ketiga yaitu menolong teman yang mengalami kesusahan. Adik-adik, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sebelum kita mempelajari beberapa sikap kepahlawanan raja dari masa Hindu, Buddha, dan Islam, sekarang coba adik-adik jawab pertanyaan di bawah ini. Silakan tulis di buku tugas. Pertanyaan pertama, apa yang mereka lakukan? Yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Adik-adik, sekarang kita belajar pahlawan dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di antaranya ada Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Mari kita baca bersama-sama. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aliran sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareuten. Setelah membaca teks di atas, marilah kita menjawab pertanyaan berikut. Silakan adik-adik tulis di buku tugas. Nomor 1, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nomor 2, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nomor 3, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nomor 4, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nomor 5, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan bahasa yang benar. Pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan mengenal perjuangan para pahlawan di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Adik-adik, coba lihat di layar. Nomor 1 ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Nomor 2 ada Sultan Hasanuddin atau disebut juga
Ayam jantan dari timur dari Kerajaan Gowa, Makassar. Nomor 3, ada Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Nomor 4, Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Ini dia adik-adik perjuangan Raja Balaputra Dewa. Yang pertama, membangun armada laut. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Yang ketiga, dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Palu telah mendirikan Vihara di Nalanda, India, bagi pelajar yang belajar agama Buddha di Nalanda. Nomor 4, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Adapun sikap yang dimilikinya yaitu berani, tegas, dan memimpin. Yang kedua yaitu perjuangan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berasal dari Kerajaan Aceh. Perjuangannya yang pertama yaitu memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia. Yang kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Sikap yang dimiliki Sultan Iskandar Muda yaitu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Yang ketiga yaitu perjuangan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini berasal dari Kerajaan Gowa, Makassar. Dia dijuluki ayam jantan dari timur. Adapun perjuangan Sultan Hasanuddin yang pertama sangat gigih dan berani. Yang kedua, berani mengorbankan seluruh hidup kesenangan serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Yang ketiga, membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah air dengan tetesan darah. Jadi, sifat yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin yaitu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Yang keempat, perjuangan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tak kala masih menjadi prajurit patih hingga panglima perang. Tak kala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Selanjutnya, kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Adik-adik, coba perhatikan pada layar. Gambar pertama membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Gambar kedua membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dari gambar pertama kita bisa lihat cahaya lilin atau senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, cahaya dapat merambat lurus. Gambar kedua, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya, pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak bisa menembus. Pada gambar ketiga, cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Dan yang keempat, gambar keempat, pensil yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok seperti pada di gambar. Nah, itu dia adik-adik pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang apa arti itu pahlawan. Yang selanjutnya yaitu kita telah mengetahui raja dari kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Dan kita telah mengetahui perjuangan para raja pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Dan yang terakhir, kita telah mengetahui sifat-sifat cahaya. Sekian saja adik-adik pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Risha Eksa. Terima kasih.